Pernah nggak sih kalian mikir waktu lagi scroll-scroll platform buat belanja, kalian nemu barang yang sebenarnya nggak bener-bener kalian perluin, tapi tiba-tiba udah kebayar aja? Nah, hari ini kita bakal bahas kenapa kita lebih sering ngandalin insting ketimbang logika waktu ngambil keputusan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika Dedita Cahyani dengan NIM 2501541052. Jadi hari ini kita bakal bahas kenapa kita lebih sering ngandelin insting ketimbang logika waktu ngambil keputusan. By the way, materi ini juga berkaitan dengan alam pikiran manusia dan juga perkembangannya. Nah, sebelum kita bahas mengenai kenapa manusia lebih sering mengandalkan insting ketimbang logika ketika mengambil suatu keputusan, kita bakal bahas mengenai manusia dan juga alam pikirannya. Jadi, manusia itu sering disebut sebagai Homo sapiens, atau makhluk yang berpikir. Makhluk yang punya pikiran untuk berpikir dalam mengambil keputusannya. Nah, keputusan ini itu biasanya berlandaskan secara logika atau rasionalitas. Namun, keputusan ini biasanya juga dipengaruhi oleh naluri, emosi, dan juga mekanisme pintas yang sering disebut sebagai bias kognitif. Nah, dalam pembahasan topik kali ini, aku bakal membahasnya dalam satu contoh kasus ya guys, di mana aku sendiri sering ngalamin. Nah, sekarang ini kan kita lebih sering mengandalkan ruang digital dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam berbelanja gitu, kita lebih sering ngandelin platform media sosial dalam berbelanja. Misalnya di beberapa e-commerce itu harganya lebih bersaing ketimbang di pasar-pasar lokal. Platform-platform e-commerce ini biasanya menawarkan yang namanya flash sale. Jadi, flash sale itu adalah bentuk diskon dalam kurun waktu tertentu dan dalam waktu tertentu gitu. Misalkan di jam 12 malam dengan waktu 5 menit dan juga dengan stok terbatas. Jadi mekanisme ini akan menimbulkan urgensi dan juga kelangkaan dari produk tersebut. Nah, sebagai pembeli ketika dihadapkan dengan situasi tersebut biasanya mereka mengalami peningkatan detak jantung dan juga kecemasan. Jadi mereka bakal cepat-cepat untuk klik beli sekarang tanpa mempertimbangkan harga, ulasan, dan juga urgensi atau kebutuhan dari produk tersebut gitu. Yang mau aku bahas di sini adalah gimana unsur keterbatasan waktu dan juga keterbatasan produk dalam flash sale ini efektif mematikan cara berpikir kita secara rasional atau secara lamban dan efektif mengaktifkan cara berpikir kita secara cepat atau emosional dalam pembelian suatu produk, karena hal ini akan berdampak pada pembelian yang impulsif dan juga penyesalan pasca pembelian. Jadi mari kita bahas mengenai fenomena ini. Yang pertama itu adalah bias kelangkaan. Nah, jadi biasanya di platform itu kan ada tulisannya waktu flash sale produk terbatas sisa 3 gitu kan. Nah, secara naluri dasar kita akan menganggap jika suatu barang itu terbatas, maka barang tersebut berharga dan patut untuk diamankan gitu. Jadi nilai dari produk itu tinggi bukan karena nilai manfaatnya yang tinggi, tapi karena keterbatasan dari produk tersebut. Sehingga hal ini akan menimbulkan untuk kita cepat-cepat beli produk itu. Kemudian yang kedua itu adalah efek perbandingan harga yang nggak masuk akal. Misalkan harga awalnya itu 2 juta, terus tiba-tiba jadi 500.000 gitu. Secara logika aja, mana ada diskon produk yang tiba-tiba dari harganya 2 juta jadi 500.000, kecuali produk itu yang di fake atau emang harga produknya emang 500.000 bukan 2 juta. Nah, hal ini akan menimbulkan perbandingan apakah produk tersebut layak untuk dibeli dengan harga yang jauh di harga aslinya gitu. Yang ketiga itu ada yang namanya time pressure. Jadi di flash sale itu kan biasanya ada kurun waktu tertentu ketika kita ingin membeli produk itu dengan harga diskon. Misalkan dalam hitungan mundur 5 menit. Nah, hitungan mundur ini akan memicu stres di otak kita. Jadi stres ini akan memaksa otak kita kembali ke mode awal gitu. Kembali ke mode bertahan hidup yang mengandalkan insting. Jadi keputusan yang kita ambil nantinya
akan bertolak belakang dengan tanggung jawab dari keputusan yang berhati-hati. Jadi hal ini akan menghambat fungsi otak kita untuk berpikir secara lamban atau secara logis dan rasional gitu dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan juga hati-hati. Yang ketiga itu ada yang namanya time pressure. Jadi di flash sale itu biasanya ada hitungan mundur untuk membeli produk tersebut dengan harga diskon. Jadi hitungan mundur inilah yang memicu stres di otak kita. Stres ini memaksa otak kita untuk kembali ke mode awal gitu, kembali ke mode bertahan hidup, ke mode mengandalkan insting. Jadi keputusan kita akan berlandaskan insting, bukan berlandaskan logika secara rasional. Dari permasalahan tadi, ada pun solusi yang dapat saya tawarkan. Yang pertama itu adalah kalian perlu list kebutuhan yang benar-benar kalian butuhin sama yang kalian pengenin gitu. Jadi ini akan memicu indikator kalian dalam berpikir mengenai nilai guna suatu produk. Dan yang kedua, yang paling penting adalah jangan scrolling e-commerce malam-malam guys, terutamanya jam 12 malam ya, jam-jam dimana orang-orang itu ngadain flash sale gitu. Kenapa? Karena hal itu akan memicu detak jantung dan juga kecemasan yang lebih tinggi di otak kita untuk segera membeli produk tersebut dengan urgensi keterbatasan dari produk itu, bukan nilai guna dari produk itu gitu. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan flash sale ini dirancang untuk mengeksploitasi alam berpikir manusia dalam menghadapi kelangkaan atau urgensi gitu. Sehingga keputusan kita akan berlandaskan pada insting, bukan pada keputusan yang logis dan juga bertanggung jawab. Solusi dari permasalahan ini adalah buat daftar belanja yang sekiranya perlu dan tidak perlu untuk dibeli. Jangan scrolling e-commerce malam-malam dan juga kontrol pikiran dan dompet kalian. Pada akhirnya kita juga perlu mengandalkan insting dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi yang sedang kita hadapi. Karena situasi yang saya ambil adalah situasi yang sebenarnya tidak urgent, maka keputusan kita seharusnya berlandaskan pada logis dan juga rasionalitas yang jelas gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.